Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul menyusun akun rekening pada akuntansi desa. Perkenalkan, nama saya Molina Nduru. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustin Zaid. Perkenalkan, nama saya Urdian Lambu. Perkenalkan, nama saya Niweris Gulu. Jika mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang menyusun akun rekening pada akuntansi desa. Adapun yang dimaksud dengan rekening yaitu merupakan nomor yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi di bank, baik itu transaksi menabung, penarikan maupun pengecekan saldo. Penggunaan kode rekening. Penggunaan kode rekening ini bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasikan komponen-komponen pelaporan akuntansi desa. Kode rekening ini disusun di setiap akun dalam laporan akuntansi desa. Adapun hal yang dimaksud dengan akuntansi desa yaitu pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan pencatatan, kemudian dilakukan pencatatan dalam pelaporan keuangan sehingga menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Bagian A yaitu akun pada akuntansi desa. Akun pada akuntansi desa ini merupakan catatan akuntansi yang digunakan sebagai alat pencatatan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Nomor 1, tujuan dan fungsi akun dalam perusahaan. Akun ini digunakan dengan tujuan untuk melakukan pencatatan, pengumpulan, serta melaporkan informasi terkait dengan keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kode, yaitu yang pertama, kode pada akun harus dibuat secara sederhana dan tidak rumit sehingga mudah untuk mengingatnya. Yang kedua, penggunaan kode harus konsisten. Yang ketiga, apabila ada penambahan jenis akun baru, juga mengubah kode akun yang sudah ada. Nomor 3, kode akun akuntansi desa. Bagian A, kode rekening pendapatan desa. Pendapatan desa ini dapat diartikan sebagai atau sebuah bentuk penerimaan uang melalui rekening desa dan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pada akuntansi desa ini juga pendapatan desa baru diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti transaksi yang lengkap. Jenis-jenis pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Ada beberapa pengelompokan pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, partisipasi dan gotong royong. Yang kedua, lain-lain pendapatan asli desa. Yang ketiga, hasil usaha. Dan yang keempat, hasil aset. Kedua, pendapatan transfer. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan transfer yaitu pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta penutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Ada beberapa jenis pendapatan transfer yaitu dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Yang ketiga, alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD provinsi. Yang kelima, bantuan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain atau pendapatan non-operasional
merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan di luar dari hasil penjualan pokoknya. Ini pun pendapatan lain-lain ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Bagian B, lain-lain pendapatan desa yang sah. Bagian B, kode rekening akun belanja. Belanja desa merupakan semua bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa serta digunakan dalam rangka untuk kegiatan pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Kode rekening akun pembiayaan. Pembiayaan desa adalah bentuk pembiayaan yang meliputi semua bentuk penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran pada saat itu dan tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Laporan kekayaan milik desa terdiri atas 3 akun pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset desa. Aset desa dapat diartikan sebagai barang atau inventaris milik pemerintah desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban dari anggaran desa atau dalam bentuk perolehan hak lainnya yang sah. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Adapun aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa, atau tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, dana cabang dan aset non-lancar lainnya. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan utang yang muncul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Yang ketiga, kekayaan bersih. Kekayaan bersih ini dapat diartikan sebagai selisih antar aset dan liabilitas pemerintah desa dalam 1 tahun anggaran. Pengelompokan pembiayaan desa dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Ada beberapa pengelompokan penerima pembiayaan, yaitu yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Dan yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Adapun pengelompokan pengeluaran pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembentukan dana cadangan, dan yang kedua, penyertaan modal. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yaitu bagian B, membuat daftar akun pada akuntansi desa atau penata usahaan. Dalam membuat daftar akun ini ada beberapa macam kode rekening berdasarkan akun pokoknya, yaitu yang pertama kode rekening, kedua kode akun, yang ketiga kode kelompok, dan yang terakhir kode jenis. Kode rekening ini juga ruang lingkupnya terbatas pada kode rekening, pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Dan ada juga dalam laporan kekayaan milik desa. Kode rekening masih belum mencakup aset, liabilities, dan ekuitas. Ini dikarenakan pengelolaan kekayaan milik desa masih belum terbit. Kode rekening terdiri atas kumpulan akun secara lengkap yang digunakan dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. 1. Persiapan penatausahaan. Dalam mempersiapkan penatausahaan ini, kita harus menggunakan yang namanya aplikasi Sisquedes. Yang dimaksud dengan aplikasi Sisquedes ini yaitu pengisian parameter rekening bank desa. Ada 6 hal-hal dalam menginput data parameter rekening desa, yaitu buka menu parameter rekening bank desa, pilih desa yang akan diinput datanya, kemudian klik tombol rekening kas desa, klik tambah untuk memulai pengisian, isi nomor rekening bank dan nama bank tempat penyimpanan rekening kas desa. Nomor 6, klik tombol simpan bila sudah selesai. Nah, sistem rekrutmen penatausahaan. Yang dimaksud dengan sistem rekrutmen ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem aplikasi agar proses penatausahaan keuangan desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam aplikasi Sisquedes, hal-hal yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut. Kode rekening berikut tidak boleh diubah dan digunakan untuk selain yang ditentukan. Kedua,
Kode rekening sehubungan dengan tugas-tugas KAUR keuangan sebagai wajib pungut atas potongan perhitungan fiskal pihak ketiga atau PFK. Yang ketiga, penomoran dokumen penata usahaan. Yang keempat, nomor dokumen pencarian. Yang kelima, nomor bukti. Yang keenam, kode pemotongan dan penyetoran pajak dengan akun yang dimulai. Dan B, otomatis nomor dokumen. Untuk mempermudah operator dalam mengerjakan penomoran dokumen, dalam aplikasi ini disediakan fitur penomoran otomatis. Nomor 2, penata usahaan penerimaan. Penata usahaan penerimaan ini adalah penerimaan desa dikelompokkan dalam dua kategori, penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan desa yang diterima melalui bank. Bagian A, penerimaan tunai. Penerimaan tunai ini wajib disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Penyetoran. Penyetoran ini adalah uang penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh KAUR keuangan harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Penerimaan bank. Penerimaan bank ini adalah pendapatan desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa seperti dana desa dan alokasi dana desa diinput ke menu penerimaan bank. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yaitu penata usahaan pengeluaran. Penata usahaan pengeluaran digunakan untuk menata usahakan pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari pejabat pelaksanaan keuangan desa atau PPKD. Dalam aplikasi ini, SPP dikelompokkan menjadi 3 yaitu SPP Pajar, SPP Definitif, dan SPP Pembiayaan. SPP Pajar adalah uang yang diberikan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam rangka melaksanakan kegiatan. SPP Pajar terutama digunakan untuk meminta uang muka atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah yang diajukan masih berupa rencana penggunaan data. 2 yaitu SPP Definitif. SPP Definitif ini digunakan untuk meminta pembayaran atas pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang jasa yang sudah diterima. SPP Pembiayaan. SPP Pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pengajuan pencairan untuk pengeluaran pembiayaan seperti penyetoran modal pada BUMDes. Prosedur dan data cara penginputan SPP Pembiayaan pada dasarnya sama dengan SPP Definitif. Selanjutnya nomor 4 yaitu pencairan SPP. Menu pencairan SPP digunakan untuk mencairkan uang dari KAUR keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh kepala desa. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP, baik SPP Pajar, SPP Definitif maupun SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh kepala desa. Nomor 5 yaitu SPJ Kegiatan. Ada dua jenis SPP untuk belanja yaitu SPP Definitif dan SPP Pajar. Pajar yang sudah diterima oleh pelaksanaan kegiatan sudah harus dipertanggungjawabkan paling lambat 10 hari sejak diserahkan uang pajar sesuai aturan. Bila uang pajar telah digunakan dan bukti-bukti pertanggungjawabkan telah tersedia, maka pertanggungjawaban atas pajar tersebut harus dimasukkan dalam aplikasi Siskudes melalui menu SPJ Kegiatan. Yaitu laporan pajar. Laporan pajar menggambarkan SPP pajar beserta nilai yang telah di-SPJ-kan dan sisa dana yang belum di-SPJ-kan. Caranya, posisi tab berada pada tab nomor SPJ atau tab rincian SPJ. Lalu surat pengesahan pajar kegiatan. Surat pengesahan pajar kegiatan ini ditandatangani oleh pihak-pihak terkait sebagaimana pertanggungjawaban pada SPP Definitif. Selanjutnya, pernyataan tanggung jawab belanja. Sebagaimana SPP Definitif atas belanja-belanja yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban SPP Pajar yang diberikan. Pelaksanaan kegiatan anggaran membuat pernyataan tanggung jawab belanja atas bukti-bukti transaksi yang telah dibuat. Setelah itu, sisa pajar. Bila terdapat sisa pajar kegiatan, maka uang sisa harus dikembalikan sekaligus bersamaan dengan penyerahan SPJ Pajar Kegiatan kepada KAUR Keuangan. Lalu pengembalian belanja. Atas dikembalikannya kelebihan belanja tersebut di tahun berjalan, aplikasi Siskudes menyediakan menu
untuk pengembalian belanja. Dengan pengembalian belanja ini, maka uang di KAUR keuangan akan bertambah. Sedangkan nilai belanja yang bersangkutan akan dikurangi sebesar nilai yang dikembalikan di tahun berjalan. Kami akan melanjutkan pembahasan kami. Nomor 7. Penyetoran pajak. Penyetoran pajak adalah suatu SPP hanya dapat digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak. Satu SPP bisa berdiri atas kumpulan potongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Sebagai contoh pengeluaran pajak adalah honorium narasumber atas liam kwitansi. Pembayaran honor narasumber yang berbeda dapat dikumpulkan dalam suatu SPP. 8. Mutasi kas. Mutasi kas terdiri atas menu pengambilan dan menu penyetoran. Menu pengambilan digunakan untuk mencatat pengambilan uang dari bank yang dipindahkan ke kas tunai di KAUR keuangan. Menu penyetoran digunakan untuk mencatat perpindahan uang dari kas tunai di KAUR keuangan ke rekening desa. Menu pendapatan bunga itu mutasi penambahan rekening kas desa sebagai akibat adanya hasil tambahan bunga pada rekening milik desa. Apabila dalam APBDes belum menganggarkan rekening, maka operator diminta untuk menganggarkan ini dalam rapat dengan nilai rupiah 0,00 terlebih dahulu. Sehubungan dengan ini, desa juga harus menganggarkan belanja jasa transaksi keuangan, biaya administrasi bank, dan lain-lain. Dalam APBDes, dengan kode rekening belanja 52599, langkah operasional dengan klik data entry penatausahaan mutasi kas. Bagian A, menu pengambilan. B, menu penyetoran. C, menu pendapatan bunga. D, menu admin bank. E, output dana desa. 9. Laporan penatausahaan. Menu laporan penatausahaan digunakan untuk mencatat laporan penatausahaan keuangan desa yang terdiri atas buku kas umum desa, buku bank, buku kas tunai, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, dan buku pembantu apa saja, dan buku pembantu pajak. Selain itu, juga ditambahkan register SPP dan register kwitansi lembaran. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok 2. Kami minta maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam penjelasan maupun dalam tutur kata kami. Dan apabila ada sagahan atau masukan atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih.